Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Tomorrow War atau Perang di Masa Depan. Sesuai judulnya, filmnya menceritakan sebuah perang tepatnya 50 tahun yang akan datang. Bumi akan dilanda sebuah peperangan yang sangat hebat. Bukan perang manusia melawan manusia, melainkan manusia melawan alien yang sangat brutal. Baiklah ya, nggak usah banyak spoiler di awal. Merenahkan posisi rebahan, pastikan resolusi video nggak ketinggian. Dan langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan sekumpulan orang yang terjatuh dari langit. Dan beruntungnya dia jatuh ke atas kolam renang. 28 tahun sebelum peristiwa jelema mamuragan di langit. Tepatnya pada bulan Desember 2022, terlihat Dan yang sedang melamar pekerjaan untuk bekerja di laboratorium sebuah universitas karena mengingat itu cita-cita yang sangat dia impikan. Dia pun bercerita bahwa dahulunya dia pernah menjadi militer, namun kini ia memutuskan untuk mengakhirinya dan lebih tertarik pada ilmu laboratorium. Dan kini dia bekerja sebagai guru sains di sekolah. Sesampainya dia di rumahnya yang sedang mengadakan sedikit pesta, terlihat kedekatannya dengan anaknya Miuri dan istrinya yang begitu harmonis. Namun senyumnya langsung menghilang saat dia mengetahui bahwa ayahnya mengirim sebuah surat untuk Miuri dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Dia pun kembali keluar untuk menuju laboratorium tersebut dan berjanji pada anak dan istrinya bahwa dia akan pulang secepatnya sebelum peluit terakhir berbunyi dan akan memakan seluruh kue yang dibuat oleh istrinya. Namun baru saja keluar dari rumah beberapa langkah, dia pun mendapatkan kabar bahwa ternyata dia ditolak untuk bekerja di laboratorium. Dengan sangat berat hati, dia pun masuk kembali dan berkumpul bersama istri dan anaknya. Lalu terlihat di sini bahwa Miuri sangat mengidolakan ayahnya dan ingin menjadi seperti ayahnya saat dia dewasa. Terlihat dari perkataannya yang penuh dengan ilmu sains gitu. Saat pertandingan bola sedang berlangsung, tiba-tiba saja sebuah cahaya besar datang di tengah lapang dan keluar beberapa orang yang membawa senjata lengkap. Lalu Sersan Hart selaku pemimpin mereka pun berkata bahwa mereka berasal dari 30 tahun di masa depan dan mereka kini sedang berperang dengan yang bukan manusia. Mereka kini diambang kekalahan dan kemungkinan manusia akan punah 11 bulan ke depan. Maka dari itu kami butuh bantuan kalian untuk membantu mereka berperang. Lalu film pun dimulai. Setahun kemudian terlihat berita yang memberitakan bahwa warga sipil yang kini menjadi militer untuk ikut teleportasi dan berperang di masa depan, hanya sekitar 20% yang selamat untuk kembali dengan kecatatan permanen, hingga perdebatan hingga demo di mana-mana yang menyuarakan gerakan anti perang. Keesokan harinya, saat Dan sedang mengajar hal yang sangat membosankan, hingga Martin pun mengangkat tangannya. Dan Martin merupakan seorang anak yang sangat pintar dalam hal gunung berapi purba, hingga anak-anak yang lain menganggapnya membosankan. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah pesan bahwa rupanya Dan ini direkrut untuk ikut teleportasi dan berperang melawan alien. Dia pun mendatangi tempat tes ujian kelayakan. Dia pergi ke masa depan.
Oh, a seatbelt. Okay. Payment of $1 million. I'd assume you'd want Dan dia pun lulus tes tersebut. Namun dia diberitahu bahwa dia akan mati 7 tahun lagi. Lalu dipasangkan sebuah alat untuk membantunya teleportasi ke masa depan. Dan dia diberikan waktu 24 jam untuk berkemas dan memberitahu keluarganya. Namun di sisi lain, rupanya istri Dan merupakan seorang psikiater yang sedang menyembuhkan mental orang-orang yang sedang pernah ikut berperang di masa depan. Hingga sepulangnya, istrinya yang melihat bahwa Dan telah direkrut pun langsung mengajaknya untuk pergi. Namun Dan berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana caranya dia untuk melepaskan alat ini. Istrinya pun berkata untuk menemui ayahnya karena dia satu-satunya orang yang pintar dalam hal teknologi. Namun Dan yang sudah sangat membenci ayahnya karena telah meninggalkannya saat dia kecil pun akhirnya dibujuk oleh istrinya untuk mendatanginya. Dengan berat hati dia pun mendatangi ayahnya. Namun sesampainya di sana justru mereka berdebat dan mengungkit masa lalu mereka yang kelam ketika ayahnya menyakiti dia dan ibunya. Hingga akhirnya Dan pun pergi meninggalkannya tanpa mendapatkan sebuah titik terang. Dan dia pun mengabari istrinya bahwa dia dengan terpaksa akan ikut berperang. Lalu dia bertemu dengan Yuri untuk memberitahunya pula dan berkata bahwa dia akan kembali dengan selamat. Hari kepergiannya pun tiba. Sersan Hartz pun memberikan instruksi bahwa mereka akan ditugaskan 7 hari. Jika gelang mereka menunjukkan bahwa mereka masih hidup, maka mereka akan dikembalikan dan tugas mereka dinyatakan berhasil. Saat sedang penempatan tim, dan ini Charlie, teman satu timnya. Sementara dia, Dorian, yang telah mengikuti peperangan ini sebanyak 3 kali. Lalu hari teleportasi pun dimulai, di mana terlihat bahwa tidak ada satu orang pun yang siap di sana kecuali kalian para penonton. Saat setelah beberapa orang berteleportasi, rupanya terdapat kesalahan lokasi pendaratan. Hingga banyak orang yang mati begitu saja sebelum peperangan itu dimulai. Dan terlihat di tahun 2053 keadaannya sangat kacau sekali. Bahkan beberapa tentara di bawah sana dibunuh begitu mudah oleh para kawanan landak tersebut. Lalu di sini mereka pun mendapatkan tugas untuk menyelamatkan pasukan yang terjebak dan mengambil sebuah sampel yang berada di lab. Mereka pun diperintahkan untuk bekerja secepat mungkin karena waktu pengeboman kota akan segera diluncurkan. Lalu Dan diperintahkan untuk memimpin pasukan ini. Lalu perjalanan pun dimulai. Romeo, command, we have multiple KIA. Sesampainya di lab, rupanya pasukan yang menjaga lab sudah tak tersisa. Mereka pun secara tergesa-gesa mencari sampel itu. Sementara di luar, landak sudah mulai mendekat ke arah mereka dan pasukan pengebom sudah mulai berangkat untuk menghancurkan kota tepat di mana mereka berdiri. Syukurnya Dan berhasil mendapatkan sampel tersebut. Lalu tim pun melanjutkan pelarian mereka untuk menuju tempat mereka akan dijemput menggunakan mobil. Namun tiba-tiba seekor landak putih pun muncul dengan memanggil kawanannya. Mereka pun langsung menembakinya sembari berlari dari sana menuju tempat penjemputan. Sementara tim pengebom hanya tersisa beberapa menit lagi sebelum mereka menurunkan bom tersebut.
Hingga mereka pun berhasil menuju tempat penjemputan. Rupanya mobil penjemputan itu langsung ditumbangkan begitu saja. Tim yang tersisa pun berusaha pergi dari sana. Namun sayangnya salah satu temannya tergelincir dan jatuh. Dan pun langsung ke bawah menuju mereka untuk menyelamatkannya. Namun justru mereka tak bisa diselamatkan. Lalu bom pun diledakkan tepat di mana mereka berdiri. Hingga Charlie dan Dan pun tersadar. Mereka rupanya berada di satu-satunya camp militer yang tersisa di muka bumi ini. Mereka pun mendatangi Dorian yang sedang menduduki peti mati kawan-kawannya. Tak lama datanglah panggilan yang memerintahkan Dan untuk bertemu kolonel. Sementara Charlie dan Dorian akan ditugaskan kembali. Hingga Dan pun bertemu dengan kolonel. Kolonel pun berterima kasih padanya karena telah mengambil sampel dari lab tersebut. Hingga dia pun menyadari bahwa ternyata kolonel tersebut adalah Myuri, anaknya yang telah ia tinggalkan saat itu. Seolah tak percaya, dia pun berniat untuk memeluknya. Namun Myuri menolaknya seolah terjadi sesuatu di masa lalu. Lalu Myuri pun mengajaknya berjalan-jalan sembari bercerita. Dan Myuri bercerita bahwa dia kini ahli sains dan memilih untuk mendaftar menjadi tentara agar dia bisa bertemu dengan ayahnya ketika dia meninggalkannya saat masih kecil. Saat Dan bertanya apa alasannya untuk bertemu dengan ayahnya yang dulu, Myuri pun berkata bahwa dia akan menceritakannya jika diperlukan. Setelah itu Myuri pun memberitahu bahwa yang mereka lawan kemarin adalah landak jantan. Dan ini adalah landak betina yang sangat-sangat dijaga oleh landak jantan. Mereka pun pernah mengirimkan sebuah racun ke sarangnya untuk memusnahkannya. Lusinan landak jantan mati begitu saja, terkecuali landak betina tersebut. Dan kini dia akan menugaskan mereka untuk pergi membantu menangkap landak betina agar dapat mengetahui racun yang tepat untuk membunuhnya supaya dapat memusnahkan landak itu dari muka bumi ini. Oke, lanjut ya. Lalu perjalanan dan satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk menangkap landak betina agar dapat memusnahkan mereka semua pun dimulai. Perjalanan, Myuri pun memberitahu bahwa awal kemunculan landak itu dari Rusia, kemudian menyebar dan berhasil memporak-porandakan seluruh bumi dalam waktu 3 tahun. Dan setelah dicari menggunakan radar dan satelit, dalam waktu 3 tahun terakhir tidak terdapat ledakan atau sesuatu apapun yang jatuh dari langit, sehingga mereka tidak dapat mengetahui bagaimana awal mula kemunculan mereka. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat landak betina tersebut. Dengan sangat susah payah para pasukan ini berusaha untuk memasukkannya ke dalam kandang. Hingga akhirnya Myuri pun turun untuk membantu pasukannya memasukkan ke dalam kandang. Karena melihat anaknya kesulitan dan landak jantan sudah mulai berkerumun, Dan pun langsung turun dan dengan sekuat tenaga menariknya ke dalam kandang. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengurungnya dan langsung membawanya ke dalam laboratorium terakhir. Myuri serta Dan pun kabur menggunakan mobil. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Lalu di sini Myuri pun akhirnya bercerita bahwa ketika Dan pergi berperang saat usianya 12 tahun, namun saat 14 tahun mereka justru bercerai. Dan saat usianya 16 tahun, rumah sakit menelponnya bahwa Dan mengalami kecelakaan. Dan Dan berada di ICU dan dia mendengarkan detak jantung terakhirnya. Itulah alasan dia mendaftar menjadi militer untuk bertemu dengan ayahnya di tahun 2050 agar dia bisa memperbaikinya di masa lalu. Lalu helikopter penjemputan pun muncul.
Mereka pun langsung menuju tempat laboratorium terakhir yang tersisa yang berada di tengah laut dengan dikelilingi banyak sekali dinding tinggi seperti di film AOT. Sesampainya di sana, landak betina pun diberi obat bius super banyak di setiap jamnya dan diambil cairan tubuhnya untuk diteliti dan mencari tahu sampel yang berhasil untuk mencari tahu racun yang cocok untuk menetralkan antibodinya. Sementara secara kebetulan Dan akan kembali pulang ke masa lalu esok hari. Setelah percobaan yang tak ada hentinya, Murray pun memerintahkan ayahnya untuk membawa racun tersebut ke masa lalu dan memproduksi racun tersebut secara massal agar bisa menghentikan peperangan ini. Dan secara tidak sengaja, rupanya racun yang cocok untuk menetralkan antibodi si landak betina pun berhasil ditemukan. Namun pada saat yang sama, landak betina justru bangkit dan memanggil landak jantan untuk mendekatinya. Landak jantan yang berjumlah tak terhitung pun langsung datang dan memporak-porandakan tempat persembunyian terakhir ini. Mereka berdua pun langsung menuju tempat teleportasi yang berada di atas, dan ditambah landak betina yang seperti sudah membenci Murray pun kini lepas dan langsung mencarinya. Namun sayangnya Murray tertembak oleh landak itu, sementara helikopter yang akan menjemput Murray pun sudah hancur dan terkepung. Alhasil terjadi perpisahan yang sangat-sangat mengharukan antara ayah dan anak. Murray pun memberikan sampel tersebut untuk diproduksi massal di masa lalu. Dan secara tiba-tiba landak betina pun muncul dan langsung menariknya. Dan pun berusaha untuk menyelamatkannya, namun cengkeraman sang landak putih sangat kuat dan tak bisa ditahan. Alhasil Murray pun terjatuh, sementara Dan langsung berteleportasi ke masa lalu. Begitu terpukulnya dia saat ini karena melihat anaknya mati di depan matanya. Manusia yang selamat pun langsung menyelamatkannya. Dan pun langsung memberitahukan bahwa racun yang dia pegang ini adalah racun yang bisa membunuh mereka semua. Dia pun keluar dan menemui istrinya. Begitu terharunya sang istri karena suaminya masih selamat. Dan sesampainya mereka ke rumahnya, dia pun bertemu dengan Murray kecil yang menyambutnya dengan sangat hangat. Dia pun memeluknya. Malam pun tiba, Dan pun langsung menceritakan apa yang terjadi di masa depan dan memberitahu bahwa Murray telah menjadi ilmuwan yang sangat pintar dan dia berhasil menyelamatkan dunia. Istrinya pun bertanya kapan pertama kali kemunculan landak itu. Dan pun berkata bahwa mereka muncul pertama kali di Rusia pada tahun 2048. Namun saat dicari, mereka tidak menemukan sebuah ledakan atau benda yang jatuh dari langit. Maka hingga saat itu mereka masih belum mengetahui bagaimana mereka bisa muncul pertama kali. Istrinya pun berkata dengan super cerdas pula bahwa mereka pertama kali muncul pada tahun 2048. Tetapi bisa saja mereka muncul di tahun sebelumnya dan berkembang biak di tahun-tahun sebelumnya. Dan yang mulai merasa bahwa itu benar pun langsung akan menghubungi seseorang. Keesokan harinya, Dan pun menemui Dorian dan meminta bantuan untuk mencari tahu keberadaan landak putih dengan mencari jejaknya dari cakar landak yang digunakan oleh Dorian. Lalu mereka berdua pun menemui Charlie dan rupanya cakar tersebut terdapat sebuah abu vulkanik yang bukan berasal dari Rusia, melainkan berasal dari Tiongkok atau Rusia Utara.
Dan pun bertanya bagaimana cara memastikan bahwa itu berasal dari Tiongkok atau Rusia Utara. Charlie pun bertanya apakah Dan mengenal seseorang yang ahli di bidang gunung berapi vulkanik. Dan pun langsung membawa mereka menemui muridnya yang pandai di bidang gunung Merapi. Mereka pun langsung bertanya bagaimana cara mereka muncul di Rusia sementara terdapat abu vulkanik Tiongkok atau Rusia Utara di sana. Beginilah jawaban yang diberikan oleh Martin. Glacier in Russia. Scientists doing deep drill experiments 100 meters. The depth consists the year 946 AD. But there it is. They didn't wait it out. Mereka pun langsung bertemu dengan Menteri Pertahanan dan meminta untuk memberangkatkan mereka menuju Rusia. Namun dia langsung menolaknya mentah-mentah karena tak mau mendanai mereka untuk melakukan penelitian di sana karena alasan politik. Dan langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dorian pun langsung menyarankan untuk pergi sendiri tanpa bantuan pemerintah di sana. Namun Charlie memberikan opininya bahwa sangat sulit untuk menuju ke sana karena setiap perbatasan pasti dijaga ketat di sana dan dibutuhkan pesawat serta pilot yang sangat handal untuk melewatinya. Dan pun secara berat hati mengajak mereka untuk bertemu dengan ayahnya. Singkat cerita, ayahnya pun menyetujuinya sebagai bentuk perminta maafannya kepada Dan. Sersan Hartz pun datang dengan membawa toksin yang dibawa Dan yang telah diproduksi massal. Mereka pun memulai perjalanannya. Hingga di sebuah bongkahan es raksasa, mereka pun merasakan sebuah medan magnet yang cukup kuat. Mereka pun langsung membuka gerbang untuk masuk ke dalamnya. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah kapal raksasa yang tertimbun di bawahnya. Mereka pun langsung masuk ke dalamnya. Sementara ayahnya dan Charlie akan menjaga di luar. Rupanya terdapat banyak sekali telur landak putih di sini. Mereka pun langsung menyuntikkan racun ke setiap telur itu yang langsung membunuh mereka semua. Namun sayangnya teriakan landak itu langsung membangunkan yang lain dan pun langsung mengabari yang menjaga di luar untuk menahan mereka. Karena dirasa tak akan berhasil, Dorian dan Sersan Hartz pun berniat untuk meledakkan pesawat ini. Saat Dan keluar, Dan pun tidak menemukan ayahnya dan Charlie di luar sana. Dia pun langsung berlari menjauhi kapal tersebut. Sementara Dorian dan Sersan Hartz pun langsung meledakkan kapal tersebut dan juga meledakkan mereka di dalamnya. Saat di luar, ayahnya pun memberitahu bahwa satu landak berhasil kabur. Dan rupanya itu merupakan landak betina yang bisa saja bertelur kapan saja. Mereka pun langsung mencari landak putih tersebut. Dan terjadilah pertarungan di sana. Mereka pun berhasil membunuhnya. Akhirnya Dan pun bisa menerima ayahnya kembali. Dan Charlie pun datang setelah semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, berita pun memberitakan bahwa Menteri Pertahanan telah berhasil menemukan sarang landak putih itu. Dan kini pemerintah berhasil menghancurkannya dan menghentikan perang besar. Aduh.
Sesampainya di rumah, Den pun langsung disambut baik oleh istri dan Myuri kembali. Lalu ini kali pertamanya dia mengenalkan ayahnya pada Myuri. Lalu film pun selesai. Film bergenre perang melawan alien ini cukup masuk akal juga gitu, karena emang bergenre fiksi ilmiah juga sih gitu. Gak banyak komentar dari saya mah mengenai film ini, tetapi saya bisa memberi rating pribadi sebesar 8/10. Mantap. Oke, tingkatkan ya Den ya. Udah. Udah ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke. Kalem. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.